Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai seorang ahli ibadah, ulama, dan tokoh sufi. Namun sebelum menjadi sosok yang penuh ketakwaan, ia menjalani hidup yang penuh dengan kealpaan dan dosa. Kisah perubahannya menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana rahmat Allah dan kasih sayang Allah dapat mengubah seorang dari kegelapan menuju cahaya. Pada masa mudanya, Malik bin Dinar adalah seorang yang jauh dari agama. Ia tenggelam dalam kemaksiatan, termasuk minum khamar dan perbuatan lainnya yang dilarang dalam Islam sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Ia hidup tanpa arah dan tujuan yang benar. Ia menikmati, ia mereguk seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Peristiwa yang mengubah hidupnya. Salah satu peristiwa yang paling dikenal dari kisah Malik bin Dinar adalah transformasi spiritualnya yang dimulai dari kasih sayangnya kepada anak perempuannya. Malik bin Dinar memiliki seorang putri yang sangat ia cintai. Kehadiran putri ini menjadi titik awal baginya untuk mulai merenungi hidupnya. Namun ujian berat datang ketika putrinya meninggal dunia pada usia yang sangat muda. Kepergian putrinya meninggalkan luka dan duka yang mendalam dalam hatinya. Kepergian putrinya meninggalkan duka mendalam dalam hatinya. Di malam setelah kematian putrinya, Malik bin Dinar bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang dikejar oleh ular besar yang hendak memangsanya. Ia berlari sekencang-kencangnya dan terus berlari hingga tiba di suatu bukit di mana ia bertemu dengan seorang lelaki tua. Ketika Malik meminta pertolongan, lelaki tua itu mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk melindunginya. Malik kemudian terus berlari hingga tiba di sebuah taman yang indah. Dan di tempat itu ia melihat puterinya yang telah meninggal. Putrinya lalu menyelamatkannya dari ular tersebut dan berkata, "Ya Abi, ama anal awan antatub." Ayah, apakah belum waktunya engkau bertobat? Ketika terbangun dari mimpi tersebut, Malik bin Dinar merasa hatinya terguncang. Ia menyadari bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah. Ular besar dalam mimpi tersebut melambangkan dosa-dosanya. Sementara lelaki tua yang lemah melambangkan amal kebaikan yang sangat sedikit. Setelah mimpi tersebut, Malik bin Dinar memutuskan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ia meninggalkan kehidupan yang penuh dosa dan mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menghabiskan malam-malam dan hari-harinya dalam ibadah, berdoa dan mohon ampunan. Malik juga menjadi seorang pendakwah, seorang dai bagi orang lain tentang pentingnya bertobat sebelum terlambat. Ia berkata, "Laqad a'ma farahud dunya qulubana wa indama nastaiqizu min hadan naumit tawil sanaktasifu anna muladzatid dunya kanat mujarrada syarab." Kegembiraan dunia telah membutakan hati kita. Ketika kita bangun dari tidur panjang ini, kita akan menemukan bahwa semua kesenangan dunia hanyalah ilusi belaka. Setelah bertobat, Malik bin Dinar menjadi seorang ahli ibadah yang terkenal. Ia dikenal karena keikhlasan dan kesungguhannya dalam beribadah. Ia juga menjadi guru spiritual bagi banyak orang. Ia mengajarkan pentingnya hidup dalam ketakwaan dan menjauhi dosa. Malik bin Dinar seringkali memperingatkan orang lain dengan kata-kata yang penuh hikmah. Salah satunya, "Idza tahurat qalbuk
falan tashba abadan min qiraatil Qur'an. Al-Qur'an huwa nurul qalbi wa dawa'ur ruh. Jika hati bersih, engkau tidak akan pernah merasa cukup membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya hati dan obat bagi jiwa. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pelajaran kisah dari Malik bin Dinar ini adalah kisah ini sebagai pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika seorang benar-benar bertobat. Transformasi hidupnya menunjukkan bahwa rahmat dan kasih sayangnya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya. Dan kisah ini mengajarkan kita untuk satu, tidak pernah berputus asa atas rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dua, selalu introspeksi diri dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Tiga, menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan akhirat adalah tujuan utama. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Malik bin Dinar dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.